Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional. Pak Zenzi, dari pantauan Walhi sebetulnya berapa sustainability compliance rate Indonesia? Saya bukan ahli ekonomi, bisa disederhanakan. Tingkat kepatuhan Indonesia ataupun mungkin keberlanjutan bagaimana kemudian komitmen Indonesia untuk menerapkan upaya-upaya keberlanjutan dalam kehidupan ekonomi dan juga bisnisnya. Menurut Anda levelnya ada di berapa kita, Pak Zenzi? Kita ini di 4 sampai 5 ya, kalau kita bikin rate sampai 10. Karena kebijakan kita sekarang itu mendorong pertumbuhan sektor yang justru menghancurkan sektor-sektor yang telah beradaptasi terhadap lingkungan. Ini risiko yang besar yang kita hadapi, seperti sektor perkebunan kelapa sawit, batu bara, yang selama ini menghancurkan produksi di sektor agraria. Nah, juga sekarang sebenarnya pemerintah sedang mendorong ya produksi besar-besaran nikel untuk baterai di Indonesia. Ini akan berkonsekuensi besar juga kepada sektor agraria dan maritim. Ini akan mempunyai dampak yang besar. Artinya pertumbuhan ekonomi pemerintah itu bisa saja dia terkoreksi karena neraca arus sumber daya alamnya itu tidak dihitung. Baik, oke. Ada kondisi yang cukup dilematis lah ya mungkin dihadapi oleh sisi pengusaha dan juga pemerintah. Bagaimana sektor-sektor tadi yang seperti Anda sebutkan memberikan kontribusi kepada pendapatan pemerintah dari sektor pajak, kemudian juga menjadi sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalaupun sudah ketemu pola win-win solution-nya, harusnya kondisi dilematis ini nggak dialami lagi ya, Pak Zenzi? Kemungkinan tidak akan ketemu win solution atau jalur tengahnya ya, karena dia sifatnya itu saling menghancurkan begitu. Dia tidak akan saling menyokong karena ekonominya itu dia ekstrak. Ekonomi ekstrak itu dia pasti akan menghasilkan sampah atau menghancurkan komponen yang tidak dibutuhkan. Dia nggak akan ketemu jalur tengahnya. Artinya Indonesia harus mengeksplor sektor-sektor lain yang secara kontribusi mungkin akan lebih sama, kurang lebih sama, tapi menerapkan prinsip-prinsip sustainability secara maksimal, begitu ya, Pak Zenzi? Kalau kita tujuannya untuk meningkatkan ekonomi sekaligus menyelamatkan lingkungan dalam arti ini sustain, maka pemerintah itu harus mendorong pertumbuhan ekonomi itu dari sektor yang sudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sayangnya sektor ini dia tidak mempunyai ruang untuk mengkonsolidasi diri, berkomunikasi dengan pemerintah, sehingga seperti pertanyaan Mas sebelumnya, ini membuat pemerintah tidak mendeteksi sektor-sektor ini. Sektor-sektornya apa saja, Pak Zenzi, dan sejauh mana sebetulnya Walhi juga melakukan upaya proaktif lah untuk memberikan spotlight terhadap sektor-sektor ini agar kemudian pemerintah notice gitu loh terhadap sektor-sektor ini, dan mungkin akan ada upaya konsolidatif dan juga mungkin akan ada support yang lebih besar kepada sektor-sektor tersebut. Ya, sektor ini dia sangat berpengaruh dengan iklim dan menjadi kebutuhan mendasar manusia. Selama pandemi ini dia mengisi pasar
mana dibutuhkan semua orang, yang selanjutnya dia diproduksi itu kolaboratif antara alam dan manusia. Ini di sektor pangan, rempah, pertanian. Nah, selama ini kita sudah melakukan upaya-upaya melindungi wilayah-wilayah yang berproduksi ini dan mempromosi tata kelolanya ke pemerintah. Nah, di perlindungannya sudah ada kebijakan di pemerintah. Sekarang ini kita sedang melakukan kajian valuasi ekonominya dan seberapa besar dia berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan revenue pemerintah. Ya, Pak Zenzi, sebagaimana kita tahu bahwa ketika sebuah negara tidak komit dalam melakukan praktek-praktek keberlanjutan, tentu saja ini akan berdampak kepada rusaknya alam. Dan ini pada ujungnya akan merugikan negara tersebut karena income dari banyak sektor itu kemudian habislah begitu. Nah, apalagi Indonesia punya satu sektor yang cukup prioritas, yaitu adalah pariwisata. Poin ini sebetulnya seberapa besar disadari oleh pemerintah dan seberapa besar ini kemudian direalisasikan dalam roadmap untuk Indonesia dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dan juga bisnisnya, tapi tanpa mengesampingkan sustainability. Kesadaran melihat sudah ada di pemerintah ya di sektor pariwisata, tetapi di sektor-sektor agraria, pertanian dan alam ini belum begitu menjadi keyakinan di pemerintah. Makanya jadi tantangan di kita untuk menyajikan data faktualnya agar menjadi kebijakan di pemerintah. Dan kalau sektor alam pangan ini dia disatukan atau dikolaborasikan kebijakan dan stimulusnya dengan dunia pariwisata, pertumbuhan ekonominya pasti akan lebih besar. Ya. Sebagaimana kita tahu ada agrowisata dan sebagainya, menjadi namanya ekosistem ekonomi yang saling mendukung satu sama lain dan tentu saja tanpa mengesampingkan nilai-nilai keberlanjutan. Pak Zenzi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, menjadi tugas media dan juga mungkin Walhi untuk terus mengingatkan pemerintah akan poin-poin ataupun nilai-nilai keberlanjutan kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa, sehat selalu. Sama-sama. Sampai jumpa. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan mulai dengan bahasan yang tidak kalah menarik mengenai harap-harap cemas investasi Tesla. Usai jeda berikut.